seperti orang-orang nakal di luar sana yang mana dengan dalih menyelesaikan pinjol legal, mengambil pinjol ilegal, habis itu menjebol pinjol-pinjol yang katanya semi legal. Padahal saya sudah konfirmasi sama Anda bahwasannya pinjol itu tidak ada yang namanya semi legal, tapi Anda selalu diperbodoh dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh dari si perampok online. Dan pada akhirnya di sini OJK terang-terangan menyampaikan di sini, hati-hati buat Anda semuanya, yang mana pinjam uang dengan sengaja dan tak bayar tidak akan dilindungi oleh undang-undang perbankan lagi. Ya, jadi anda semuanya hati-hati banget. Saya mau jelaskan sama Anda apa-apa aja poinnya nanti, dan video yang sore baru kita kupas tuntas soal aturan-aturan ini, dan kita bantu juga jawab meluruskan beberapa pernyataan-pernyataan yang disampaikan OJK dan apa juga yang terjadi di lapangan yang sebenar-benarnya. Ya, tapi saya mau mengingatkan Anda dulu tentang hal ini, bahwa ini bisa beresiko fatal bagi Anda di tahun 2024 ini. Jadi sebelum terlambat, saya bilangin buat teman-teman semuanya, hentikan semuanya. Nanti Anda boleh dengerin berita yang mau saya bacakan ini. Pokoknya hentikan menggunakan jasa-jasa jebol pinjol semi legal. Gak ada cerita semi legal. Yang dijebol itu adalah pinjol legal dan resmi. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda sangat berharga untuk perkembangan channel ini. Silahkan. Oke, Anda boleh lihat di sini ya. Nanti untuk video sore baru kita lebih tegas lagi ya untuk teman-teman yang tidak ikut serta dalam berita yang saya sampaikan ini. Tapi kalau ikut serta, Anda boleh simak ini sampai habis dan jangan Anda skip, oke? OJK, pinjam uang sengaja tak bayar tidak akan dilindungi, ya. Sengaja pinjam uang, dipinjol, tapi Anda tidak melakukan pembayaran, ya, atau Anda dengan dalih pakai data fake, pakai data kontak dan segala macam, habis itu diajak sama orang-orang dengan mengambil pinjol semi legal. Padahal saya sudah sampaikan sama Anda, tidak ada yang namanya pinjol semi legal. Pinjol itu cuma ada dua, ilegal dan legal, ya. Habis itu Anda diajak meminjam di semi legal dengan dalih katanya tidak ada DC lapangan dan tidak perlu dibayar. Ini perlu diwaspadai ya. Oke, Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, OJK menegaskan, disinilah saya taruh ya biar lebih enak bacanya ini. Ntar dulu, sabar Anda dulu. Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beretikat buruk dalam pembayaran kredit. Hal ini disampaikan menyusul polemik mengenai POJK nomor 22 tahun 2023. Sebagai informasi, aturan ini sempat dinilai terlalu membatasi upaya penagihan yang dilakukan lembaga keuangan. Saya rasa aturan itu sudah bagus, tidak ada yang terlalu berlebihan. Hanya saja mungkin dari debt collector, dari pinjol-pinjol itu terkadang apa yang dilarang OJK itu yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Makanya mereka bilangin aturan itu dinilai terlalu membatasi, itu aja sih. OJK tidak akan lindungi konsumen yang nakal, tandas Deputi Komisioner Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen Sarjito saat konferensi pers di Jakarta. Dalam berbagai kasus, OJK melihat ada beberapa kreditur dari pelaku usaha jasa keuangan POJK seperti perbankan, perusahaan pembiayaan multifinance hingga P2P lending dengan sengaja melakukan beberapa modus agar tidak membayar kreditnya. Perlu diingat, selain melindungi konsumen, OJK juga berfungsi melindungi POJK. Perlindungan kepada POJK ini tertuang dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Pasal 92 ayat 3 POJK tersebut pun juga menjelaskan konsumen wajib menyelesaikan kewajibannya. POJK juga berhak mendapat perlindungan hukum. POJK ini artinya pelaku usaha jasa keuangan yang disebut dengan kreditur. Bila memang terjadi wan prestasi, pemberi kredit dapat mengeksekusi anggunan sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat 2. Sarjito pun menjelaskan contoh kasus tersebut
banyak konsumen yang tidak bertikat baik, jadi yang jadi debetur itu unitnya di bawah. Jadi kalau kayak gitu silahkan eksekusi dengan undang-undang fidusia. Oke. Ini yang untuk punya jaminan ya, leasing bank dan sebagainya. Lebih lanjut, Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Rela Ginting mengatakan debt collector bisa menarik anggunan kepada selain konsumen. Pasalnya banyak kasus di mana konsumen bekerja sama dengan sebagai penadah benda anggunan. Lalu diatur bahwa jaminan fidusia itu tetap bisa diambil walau dalam tangan siapapun objeknya berada. Hal ini merujuk kepada pasal 64 PUJK 22 tahun 2023 kata dia. Ini yang sudah dipindah-pindah tangankan mungkin ya, yang sedang dibahas. Selain itu ia menjelaskan, wan prestasi pun tak selalu lewat peradilan, bisa berupa kesepakatan tertulis para pihak, keputusan pengadilan, atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu soal ancaman pidana, pasal 23 ayat 3 mengatur bahwa kreditur dilarang menggadaikan objek fidusia kepada pihak lain kecuali ada perjanjian tertulis dulu dari pihak pemberi fidusia. Ini bukan kreditur ya, tapi debetur ya, seralat ya. Kalau mengalihkan bisa dipidana 2 tahun dan denda paling banyak 5 juta, kata Rela. Dengan langkah ini OJK meyakini POJK tersebut bisa meningkatkan kualitas pembiayaan dan kredit sehingga POJK berhati-hati menyalurkan pembiayaan kredit sesuai kemampuan konsumen. Polemik POJK dalam penagihan. POJK terkait penagihan ini sebelumnya dipermasalahkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, API. Pasalnya POJK ini ditakutkan akan mengerek tingkat non-performing financing NPF industri. NPF meningkat mestinya nggak karena kebutuhan akan otomotif ini, akan tetapi tingginya tapi masyarakat akan tumbuh komitmen untuk membayar. Diketahui dalam aturan terbaru ini ada 7 poin utama yang membatasi pihak debt collector dalam melakukan penagihan utang nasabah, perusahaan pembiayaan multifinance ataupun P2P lending atau pinjol. Ketua Umum AFI Suwandi Wiratno mengingatkan selain sisi perlindungan konsumen, POJK tersebut juga mengatur soal perlindungan kepada pelaku jasa keuangan POJK atas tindakan debetur yang beretikat tidak baik. Kalau debetur yang tidak baik, apakah POJK akan melindungi? Kan nggak mungkin. Kalau semuanya seperti itu, kita perusahaan pembiayaan perbankan juga tidak ada yang mau ngasih pinjaman orang duit lagi. Kalau mau ngasih juga mungkin DP-nya 50-60% kali ya, ujar Suwandi dalam CNBC Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum API Ejik Jafar mengatakan para pelaku pinjol sepakat untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik, khususnya dalam praktik penagihan sesuai dengan POJK ini. Kita tetap mengikuti aturan OJK. Sebenarnya aturan ini bertujuan untuk mengedukasi, untuk lebih disiplin dan prudence baik bagi konsumen dan perusahaan. AFPI juga berkomitmen untuk disiplin terhadap anggota dan mitra yang tidak mematuhi standar ini, serta mendukung pengawasan efektif dalam industri fintech. Ya, jelas ya buat teman-teman semuanya. Jadi tidak ada perlindungan khusus bagi Anda yang benar-benar sengaja tidak membayar, baik itu di hutang pinjol, di hutang leasing, di hutang bank. Jadi saya menghimbau buat Anda untuk yang di hutang pinjol saja ya. Nanti di video yang sore kita juga bahas lebih tegas lagi di sini. Karena ini banyak juga pernyataan-pernyataan dari OJK yang mana seakan-akan posisinya menyudutkan orang-orang yang benar-benar dengan ketidaktahuan mereka tapi dia minjam gitu loh. Ya, ini terutama khususnya bagi yang pinjaman online. Tapi ini bagus juga untuk sebatas mengingatkan buat teman-teman semuanya yang selalu berkeinginan melunasi pinjol-pinjol legal, mengambil semi-semi legal dengan dalih bahwasannya tidak ada debt collector, tidak ada kunjungan lapangan dan segala macam. Ini Anda bisa pikirkan lebih matang lagi, tingkat-tingkat risikonya Anda pikirkan. Karena saya sampaikan lagi, tidak ada pinjol itu yang namanya semi legal.
Pinjol itu cuma ada dua, legal dan ilegal. Yang ilegal sudah jelas tidak terdaftar di OJK, yang legal terdaftar dan resmi di OJK di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Jadi kalau Anda bergabung-gabung dengan perampok online, ya, yang mana di awalnya mungkin modusnya adalah edukasi, habis itu bertanya Anda pinjam berapa aplikasi, mana yang jatuh tempo, ayo kita libas dulu, kita habiskan dulu limitnya, nanti nggak usah bayar. Itu hati-hati ya. Hati-hati, saya cuma mengimbau Anda cuma itu aja. Hati-hati. Ya, karena ini kita nggak tahu apa yang sedang rencanakan nanti. Jadi kalau Anda masih nekat juga dengan hal-hal ini kan himbauannya masih lebar ini. Tapi mereka sudah sematkan tentang pinjaman online. Banyak pinjam uang sengaja tak dibayar tidak akan dilindungi. Berarti kan sudah jelas. Memang benar nanti Anda akan dimasukkan dalam kategori-kategori yang seperti itu. Kalau memang Anda sengaja. Ya, lebih baik saat ini kalau memang Anda telat bayar atau tidak mampu bayar, bukan karena disengaja dan segala macam, daripada Anda capek-capek menjebol-jebol lagi dengan namanya semi legal, lebih baik hentikan aja semua pembayaran Anda hari ini. Cukup Anda menghadapi satu risiko aja, Anda tidak perlu menghindar, Anda hadapi aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang namanya hutang itu memang wajib dibayar, tapi apa boleh buat, kita ini sedang tidak mampu, bukan tidak mau membayar. Ya, ini harus Anda bedakan. Nanti Anda tuh nantiin juga video saya yang sore, saya akan kupas tuntas ini lengkap dengan video-videonya. Kita akan munculkan satu persatu nanti videonya. Ya, dan kita berikan juga tanggapan sesuai dengan data yang ada di OJK dan fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Biar OJK melirik dan OJK jangan hanya berprasangka buruk saja kepada semua orang yang terjebak pinjol. Karena tidak semua berperilaku sengaja tak bayar. Ada juga mereka yang menginginkan untuk membayar tapi apa boleh buat. Memang keadaan yang tidak mendukung lagi. Dan lagian juga mereka paksain untuk membayar, yang terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin dari saya cuma itu. Saya update video itu tentang OJK ngamuk, saya bilangin gitu kan. OJK ngamuk, orang-orang yang sengaja tidak bayar pinjol terancam untuk tidak dilindungi. Tapi begitu banyak kayak di bawah teman-teman semuanya ya pada, wah Bang Medi tidak konsisten, ini. Padahal dalam konteks itu yang saya sampaikan adalah Anda yang selalu mempergunakan jasa-jasa perampok online. Tapi apa boleh buat gitu loh. Yang namanya orang-orang itu kebiasaan mendengar setengah, mengerti seperempat, habis itu dia bicaranya double. Dia buru-buru ke kolom komentar. Dalam situ kan saya tanda kutipnya. Konsepnya apa, di awalnya apa, saya hanya menjelaskan di sana. Bahwasanya teman-teman hati-hati, tidak semudah yang kita bayangkan. Mungkin kita membayangkan, wah gampang ini, kita ambil aja di pinjol-pinjol ini sesuai dengan arah-arahan orang yang kita temukan di Google, yang kita temukan di Instagram, yang kita temukan di TikTok. Yaudah, kita ikutin aja nih, pakai data-data fake semuanya misalnya gitu. Tapi KTP kita, nomor-nomor kita dengan dalih pinjam di semi legal. Ya, begitu dicek semi legalnya itu ternyata pinjol legal, ternyata pinjol resmi. Ya, orang ini sudah terlanjur minjem, ya kan, dengan dalih yang seperti tadi semi legal gitu loh. Akhirnya nanti Anda bisa bermasalah. Itu yang saya sampaikan, karena ada unsur disengaja dan tujuan Anda untuk mengambil dengan nama-nama yang semi legal itu untuk tidak bayar. Ya, ini berbeda dengan orang yang benar-benar meminjam tanpa ada dorongan dari siapapun, tanpa ada pengalihan kata-kata dengan semi legal dan segala macam. Itu tujuannya video-video tadi gitu loh. Itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Hari ini kita lebih tegaskan lagi. Kita cek kelanjutannya. Kayaknya OJK mulai baper dengan aturan dia sendiri gitu loh. Kenapa saya bilangin baper? OJK menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023. Tapi ada beberapa hal yang diragukan oleh OJK dalam penerbitan hal ini. Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, tapi dengan tanda kutip, bukan berarti ini unsur disengaja. Unsur disengaja itu maksudnya Anda sengaja mempergunakan data Anda
diajak oleh orang lain untuk mempergunakan data Anda meminjam di pinjol-pinjol yang semi legal. Ya, yang semi legal dengan sistem bagi hasil ini, kecuali dari itu nanti ya kita mau jelaskan sama Anda semuanya. Buat yang baru-baru telat bayar boleh disupport dulu channel ini, mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Silahkan. OJK mulai baper dengan POJK mereka sendiri. Kenapa saya bilangin mulai baper? Mungkin saya melalui YouTube ini saya sampaikan 7 poin yang disampaikan OJK ya. Ini bisa melunasi hutang-hutang orang yang benar-benar tidak mampu bayar. Kenapa? Karena 7 poin yang disampaikan ini, walaupun OJK katanya demi melindungi konsumen dan tetap juga melindungi POJK mereka, ya, dengan begitu OJK menerbitkan POJK nomor 23 atau COJK nomor 23. Ya, tapi di situ ya ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya adalah para konsumen atau Anda sebagai debitur yang saat ini mengalami telat bayar, tidak mampu bayar seperti tanda kutip yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ini bukan unsur disengaja, tapi ini benar-benar ya mengalami gagal bayar, tidak mampu bayar. Habis itu Anda dalam mengusahakan, Anda dalam berusaha, Anda dalam bekerja, Anda dalam mengumpulkan uang, tiba-tiba datang penagihan debt collector. Ya, mempermalukan, mengintimidasi, sara, menagih keluar kondar, menagih keluar dari si penghutang. Dengan begitu hutang bisa lunas tanpa bayar. Kenapa bisa lunas tanpa bayar? Karena kita tidak tahu lagi nih endingnya apa. Kita melapor ke OJK pun juga prosesnya seribet itu. Dan kita melapor ke OJK pun syaratnya juga serumit itu. Kita bisa mengambil keputusan dengan catatan kita menyimpan semua bukti kejahatan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ini. Setelah kita mendapatkan buktinya, baru kita sepakat untuk menghentikan pembayarannya. Memang ini agak bodoh, tapi kalau nggak kita seperti itu, kemungkinan aturan 7 poin yang disampaikan OJK ini tidak ada artinya. Tapi kalau kita bisa mempraktekannya di lapangan, ada 7 poin seperti ini, dan kita menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh POJK itu dan kita segera menghentikan pembayarannya, itu bagus. Secara tidak langsung kita mencoba mengedukasi para debt collector, mengedukasi para pinjol, jangan lagi menggunakan ancaman-ancaman kekerasan, jangan lagi menggunakan konsep-konsep yang mempermalukan, jangan lagi melakukan penagihan di luar penghutang. Kalau mereka tetap bersikeras melakukan hal ini, kita sebagai debitur bisa mengambil keputusan bahkan yang paling pahit sekalipun berhenti bayar selamanya. Ya, itu sisi positif bagi kita. Tapi ada yang menjadi sisi negatif. Sisi negatif ini bukan bagi Anda. Sisi negatifnya bagi si kolektor dan si pinjol-pinjolnya. Kenapa menjadi sisi negatif? Selama ini yang kita tahu, debt collector dari pinjol selalu menggunakan 7 poin yang disampaikan oleh OJK. Sekarang OJK telah mempertegas bahwa hal itu tidak boleh lagi dilakukan. Ya, walaupun kita belum tahu nih sanksi apa yang akan diberikan OJK. Kalau dulu kata OJK debt collector dilarang menggunakan tiga cara ini: mengancam, mempermalukan, tekanan fisik maupun verbal. Kalau ini dilakukan, izin pinjolnya dicabut, debt collectornya dituntut ke pidana. Kalau sekarang dalam POJK yang terbaru kita tidak dapat lagi membaca apa sih hukuman di bawah itu, kita tidak menemukan. Tapi menjadi sisi negatif bagi si debt collector, menjadi sisi negatif bagi si pinjol, yaitu tadi mereka sangat berhati-hati dalam melakukan penagihan terhadap diri Anda. Walaupun cara penagihan mereka akan sama, tapi mereka tidak akan pernah berani lagi menyebutkan nama aplikasi mereka kalau terjadi ancaman, tekanan, sara, dan intimidasi. Jadi itulah yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, supaya Anda bisa berpikir maksimal bahwasannya ada POJK nomor 22 tahun 2023 bukan berarti kita memanfaatkan hal ini, tidak. Tapi sudah saatnya kita mentaati aturan ini. Kalau kita tahu debt collector bersama pinjolnya tidak mau mentaati hal ini, apa salahnya kita yang menghafal? Dan ketika praktek-praktek kecurangan itu dilakukan,
mereka tidak lagi mengikuti POJK, kita sepakat semuanya kita beri efek jera terhadap oknum-oknum debt collector yang selalu menyimpang dalam aturan ini. Kayak gitu loh. Tapi kalau kita membaca juga, ya kan, kenapa saya bilangin OJK juga baperan? Tadi saya sempat senggol juga di depan. OJK seakan-akan setelah memunculkan aturan ini, OJK juga bingung, ini dijadikan haji mumpung atau kayak mana gitu loh. Ya kan, mungkin OJK mendapatkan desakan dari pelaku usaha jasa keuangan dari pinjolnya sendiri. Kenapa bikin seperti ini? Ini malah memperibet loh. Ini malah memperumit. Ya kan? Takutnya nanti diviralkan, dibumingkan oleh kreator-kreator lainnya, sehingga ini akan berdampak buruk juga pada pinjol. Mungkin desakannya yang seperti itu gitu loh. Ya. Tapi itu yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Makanya untuk video yang tadi siang itu hanya berlaku untuk orang-orang yang sengaja meminjam di pinjol tapi tidak mau bayar. Kan banyak juga orang-orang yang menjadi calonnya, orang-orang yang menjadi jokinya, ya kan, mengajak Anda misalnya ambil semi legal. Sering nggak Anda mendengar bahasa semi legal itu tujuannya gitu loh. Tapi semuanya, wah Bang Medi tidak konsisten, kemarin ngomongnya gini, kemarin ngomongnya gini. Saya sampai detik ini masih anti pinjaman online. Bagaimana mungkin saya akan pro terhadap pinjaman online? Karena saya tahu kesusahan Anda itu seperti apa. Ya kan? Yang saya batasi, yang saya himbau, Anda yang saat ini tergiur dengan jasa-jasa pelunasan hutang dengan berhutang kembali, baik itu mengambil di semi legal ataupun yang ilegal. Ini hati-hati, saya bilangin kayak gitu. Kenapa? Karena menggunakan data asli Anda, menggunakan nomor telepon Anda. Anda coba analisa lagi. Pertama Anda masuk ke mereka, misalnya Anda menemukan mereka sedang mengedukasi, habis itu Anda lakukan typing di bawah, ini gimana? Nanti mereka bilangin, bisa lanjut ke DM saja, bisa lanjut ke Instagram saja, bisa lanjut ke nomor telepon saja. Begitu masuk dari nomor telepon, dia akan tanya, berapa aplikasi? Ya, terus Anda list. Dia akan tanya lagi, mana yang sudah jatuh tempo? Ya kan, begitu Anda sampai, ini baru jatuh tempo, ya sudah, mau nggak kita ambil lagi pinjolnya? Mau nggak kita jebol lagi? Begitu sudah Anda jebol, mereka sudah mendapatkan keinginan mereka sesuai kesepakatan di awal, 40 buat mereka, 60 buat Anda. Begitu mereka sudah mencairkan hal itu, baru ending terakhir Anda akan diajarkan. Ending terakhirnya apa? Tutup semua komunikasi Anda. Kenapa mereka menyarankan hal itu? Supaya Anda tidak baper-baperan ketika ada telepon yang masuk. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini itu yang saya ambil siang tadi, yang saat ini tertarik dengan jasa-jasa yang seperti itu, sebisa mungkin buang jauh-jauh niat Anda, karena endingnya akan fatal nantinya. Kita nggak tahu nih pergerakan apa yang sedang direncanakan oleh OJK bersama dengan pelaku POJK mereka. Kalau memang ada orang dengan unsur-unsur disengaja seperti itu, sudah merencanakan semuanya, mulai dari data mereka sudah disetting, habis itu data-data kontak sudah disetting, ini akan berbahaya buat kedepannya. Itu loh yang saya sampaikan. Bukan berarti ini buat Anda yang benar-benar. Kalau Anda yang benar-benar, oh misalnya Anda terjebak di 3 aplikasi, 4 aplikasi, bukan karena dorongan siapapun, karena ketidaktahuan Anda, dan Anda didorong dengan kebutuhan mendesak, tidak ada hubungannya dengan bahaya sengaja tidak bayar. Enggak ada hubungan dengan itu. Justru saya menyarankan, daripada terjadi gali lubang tutup lubang, Anda berhenti aja bayar. Ya kan? Daripada Anda gali sini, gali sana, mendingan berhenti bayar. Kayak gitu, itu yang saya sampaikan ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan karena sebuah ketakutan Anda, kebaperan Anda hanya melihat judul-judulnya saja. Coba juga dipahami apa konsepnya, kemana arahnya gitu loh ya. Jadi buat teman-teman semuanya, Anda silahkan baca lagi POJK nomor 22 itu tahun 2023, dan Anda pahami itu sangat menguntungkan bagi diri Anda. Walaupun saat ini OJK-nya sendiri sudah baperan dengan aturan itu gitu loh. Ya gimana nggak baperan, positifnya bagi Anda, negatifnya bagi si pinjol. Kalau Anda bisa memanfaatkan sisi positifnya ini, ya kalau kita menemukan di lapangan fakta yang terjadi, ya kita selamat.
Kita akan hentikan semua pembayarannya, kita simpan bukti-bukti yang ada. Ya kan? Kalau sisi negatif dari si pinjol ya seperti tadi, dia bingung. Dia lakukan penagihan dengan cara penekanan, tapi dia sebutkan nama aplikasi, dia bisa kena. Makanya yang terjadi adalah dia melakukan penekanan terhadap Anda, mengancam Anda, mengintimidasi Anda, tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Supaya apa? Supaya Anda tidak melapor ke OJK. Itu tujuannya. Ya, walaupun aturan itu sebenarnya dibikin OJK sebatas formalitas aja sih. Yang penting kita jeli aja di lapangan, kita menghafal dan kita pahami mana yang benar-benar bisa bermanfaat buat kita dan mana yang tidak. Itu loh. Tapi semua dalam aturan POJK itu, terutama dalam segi penagihan ini, itu sangat menguntungkan semuanya bagi diri Anda semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa lanjutkan untuk konsultasinya via Instagram juga boleh, @medibroni yang ada di layar Anda. Atau Anda bisa bergabung di grup WhatsApp saja, tapi Anda harus membership di channel ini dulu sebagai bentuk apresiasi Anda ya. Itu ada klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke. Nah, selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Gimana? 2 video baru kan? Siang tadi, sore tadi, dan sekarang. Sekarang cukup menarik juga nih. Menariknya gini, aplikasi pinjol per Februari 2024 yang ada DC lapangannya. Ya, dan habis itu ada lagi aplikasi pinjol yang ada DC-nya. Habis itu lagi pinjol yang kalau digalbaikan aman. Ya, habis itu lagi apalagi ya, banyak lagi. Oke, kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Utang MB. Yang penting Anda jangan bosan-bosannya untuk mensupport dan mengedukasi di sini, dan Anda jangan pindah-pindah, tetap di YouTube ini aja, mengapresiasi, mensupport juga, karena dukungan dan supportan Anda menjadikan semangat bagi saya untuk terus mengedukasi Anda, terus memberikan membuka pemikiran Anda lagi yang ya sudah ketutup ya. Jadi terutama yang baru telat bayar di 101 pinjol legal, habis itu di pay letter yang resmi dari OJK. Boleh Anda simain video ini sampai habis, jangan di skip juga. Dan saya sampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang mau mengapresiasi channel ini, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, dan di situ nanti Anda diberikan akses untuk bergabung di grup WhatsApp kalau mau. Tapi kalau tidak mau, saya sediakan Instagram saya, dan ada juga nomor khusus untuk Anda konsultasi dan diskusi di sana. Tapi jangan lupa untuk di follow juga akun Instagramnya ya. Dan yang belum sempat mensupport, silahkan dulu, saya kasih waktu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mau mensupport. 101 pinjol legal ya, aplikasi pinjol legal yang mempunyai debt collector lapangan. Saya nggak tahu lagi nih harus ngomongnya seperti apa, harus mengedukasinya seperti apa. Perasaan saya, pertanyaan seperti ini tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah henti-hentinya dilontarkan oleh orang-orang yang telat bayar. Palingan nanti juga endingnya Anda menyampaikan, Bang, kita ini nggak satu pemikiran, Bang. Kita ini kan otomatis beda-beda pemikiran. Ada pemikiran itu yang cepat banget nangkapnya, ada juga pemikiran itu yang lambat dalam menangkapnya. Tapi kami juga membutuhkan jawaban yang pasti. Oke. Buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar hari ini, baik itu 101 pinjol legal ataupun di pay letter, saya cuma pesannya gini. Kalau pertanyaan Anda soal DC lapangan, semua itu telah diatur oleh OJK, dan OJK mempersilahkan, OJK menyampaikan, karena kiblat dari semua pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia berkiblatnya semua kepada otoritas jasa keuangan. Terkhusus untuk P2P lending atau pinjol, itu langsung di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Aturan itu telah ada bahwasannya pihak pinjol boleh menjalin kerjasama dengan eksternal atau pihak ketiga atau DC lapangan, FC lapangan yang selalu Anda tanya. Boleh. Ya, itu sudah ada. Kalau mereka tidak mau bekerja sama dengan hal itu, OJK juga menyampaikan lagi, boleh menunjuk penasehat hukumnya untuk menjalin kerjasama juga, untuk menjatuhkan keuangan prestasi atau melakukan pemrosesan ke jalur hukum.
Ya, yang terjadi saya selalu himbau sama Anda semuanya. Yang terjadi adalah pinjol lebih mengambil jalur pintas. Dia lebih menjalin kerjasama dengan pihak eksternal atau pihak ketiga. Yang selalu Anda pertanyakan tentang DC lapangan. Apakah semua pinjol ini menjalin kerjasama? Tidak semua pinjol juga menjalin kerjasama dengan eksternal yang legalitasnya jelas, yang telah diakui, yang telah resmi dari otoritas jasa keuangan. Tidak semua pinjol juga menjalin kerjasama dengan hal itu. Tapi kalau ini yang mau kita persoalkan, soal aplikasi mana aja yang ada DC lapangan, ya, aplikasi mana aja yang tidak ada DC lapangan, saya rasa pro dan kontra akan timbul di sini dan akan terjadi aji mumpung dan aji mumpung. Yang ada adalah kitanya selalu berkeinginan ketika kita mengetahui bahwa ada aplikasi yang tidak ada DC lapangan, yang belum sempat menjalin kerjasama dengan eksternal, akhirnya penjebolan berjamaah. Sifat kita selalu seperti itu. Ya, ada ajang balas dendam. Makanya saya sampaikan buat teman-teman semuanya, kalau memang Anda hari ini sudah terlanjur meminjam di pinjol, sudah tidak mampu lagi, saya rasa pertanyaan apakah ada DC atau tidak, hal itu tidak perlu. Mengingat pinjol ini pasti ada debt collector, ya. Debt collector itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Kalau untuk dari dalam, semua pinjol mempunyai debt collector internal. Itulah yang selalu menghubungi Anda, yang melakukan, yang memberitahu Anda via chat, via telepon, dan via SMS. Dan untuk eksternal mungkin hanya beberapa pinjol-pinjol saja, ya. Beberapa pinjol saja, nggak semuanya, cuman saya tidak sebutkan nama aplikasinya. Hanya saja untuk mengatasi semua ini, apa yang harus kita lakukan? Saya rasa buat teman-teman semuanya, ada yang kurang dalam hidup Anda. Kenapa Anda terus-terusan bertanya, apakah aplikasi ini ada DC lapangan? Apakah aplikasi ini ada eksternalnya? Apakah aplikasi ini ada FC? Apakah aplikasi ini ada pihak ketiga? Saya rasa ada yang kurang dalam hidup Anda. Apa yang kurang, Bang? Kurang jujur dan kurang terbuka. Kenapa saya ambil seperti itu? Ya, orang-orang biasanya kalau dia menakuti, ya, dia menakuti soal DC datang ke rumah, atau lebih terfokus ada FC atau tidak, ada pihak ketiga atau tidak, mungkin ada hal yang sedang dia tutupi. Mungkin bisa jadi saja karena nggak tahan malu. Kalau misalnya DC datang, nanti takutnya bikin keributan dan segala macam. Ya, malu sama tetangga. Habis itu kalau DC datang, bisa jadi nanti suami tahu, orang tua mengetahui. Yang terjadi apa? Suami menceraikan, orang tua mengusir. Ya, habis itu nanti bisa jadi teman-teman tahu semuanya dari rekan kantor dan saya dipecat dan segala macam. Ini yang menjadi problem berat bagi orang-orang. Padahal dengan teman-teman berlaku jujur, ya, jujur ini bukan berarti Anda harus jujur kepada semua orang, sama tetangga, sama warga sekitar RT dan RW, tidak. Kita kan membutuhkan supportan juga. Supportan ini kan dari dalam, ini yang sangat berpengaruh, terutama dari suami. Bahkan saya masih banyak mendapatkan curhatan dari seorang istri yang mana belum mampu jujur sama suaminya dengan alasan suaminya selalu marah dan suaminya akan menceraikan dia. Saya rasa kalau kejadiannya hanya satu kali dan tidak berulang-ulang kali, saya rasa suami manapun tetap akan menasehati saja gitu. Tapi kalau kejadiannya sudah berulang-ulang kali, ada juga saya mendapatkan laporan dia sudah melunasi semua hutang istrinya tapi istrinya masih melakukan hal yang sama, ya konsepnya kayak mana coba gitu loh. Memang tidak akan diceraikan, ya paling tidak Anda dikembalikan ke orang tua untuk dinasihati dulu, karena persidia sudah tidak sanggup lagi. Tapi coba aja dulu lawan rasa takut ini. Kalau ini kita nikmati terus-terusan, yang ada adalah kita yang hari ini tidak mampu bayar karena uang kita nggak ada, malah kita tertumpu dengan kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi. Padahal poin kita bukan di sana. Poin kita hari ini cuman kita nggak mampu bayar, belum sanggup bayar, bukan tanpa alasan. Ya, ada alasannya. Duit belum ada. Duit belum ada ini panjang lagi cabang-cabangnya. Bisa jadi karena gaji dia belum keluar, atau dia resign dari tempat kerja, atau usaha dia sedang bangkrut dan segala macam. Banyak lagi kejarannya. Tapi dengan kita malah terfokus kepada aplikasi mana yang ada DC lapangan, ini malah keliru dia jadinya gitu loh. Yang beban yang seharusnya tidak menjadi beban pikiran Anda malah menjadi beban pikiran Anda, karena Anda terus-terusan memacu diri Anda, memacu pemikiran Anda untuk memikirkan hal itu.
Ya, ini perlu diingat buat teman-teman semuanya. Saya menyarankan di sini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Jadi intinya, aplikasi apa aja yang ada DC Lapangan per Februari 2024 ini, Bang? Itu saya bilangin sama Anda, jangan pernah Anda pertanyakan. Ya. Kenapa saya bilangin itu nggak perlu Anda pertanyakan? Karena itu yang menjadi beban berat Anda. Itu akan menjadi beban dalam hidup Anda. Semakin Anda tanyakan, semakin dipacu pemikiran Anda dan semakin didesak hati Anda untuk ketakutan. Ya, Anda akan memikirkan yang aneh-aneh. Dan Anda tahu resiko apa yang akan Anda dapatkan kalau Anda terus-terusan memikirkan hal itu? Ya, bisa Anda nekat gali lubang tutup lubang. Bisa Anda memperpanjang hutang Anda padahal jelas tidak mengurangi sama sekali nominal hutang Anda, tapi Anda lanjut memperpanjang, melakukan pembayaran uang perpanjangan entah untuk apa. Ya, hanya karena Anda tidak menemukan jawaban apakah aplikasi ini ada DC Lapangan atau tidak. Habis itu Anda akan menggali lubang tutup lubang ke tempat lain. Ya, yang paling terparah adalah data Anda bisa dimanfaatkan orang-orang di luar sana yang menawarkan jasa-jasa mereka dan dia memanfaatkan ketakutan Anda hari ini. Ya, sekarang kita pegang aja, kita garis bawahi aja semuanya secara kasarnya. Semua pinjol ada debt collector-nya. Kita bukan takut soal debt collector. Kita ini tidak lari dari masalah. Kita ini tidak mampu bayar. Tidak sanggup lagi bayar. Gak ada cerita kita kabur-kaburan, gak ada cerita kita lari, takut. Enggak, kita tantang kapan perlu. Kalau memang pinjol itu mempunyai DC eksternal, sudah bekerja sama dengan yang resmi, silahkan datang ke rumah kita. Dan kita sebagai debitur, jangan jadi orang bodoh juga. Kita harus menghafal ketentuan-ketentuan yang boleh dilakukan oleh debt collector dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Saya perhatikan, hampir semua orang-orang yang telat bayar selalu bermasalah dengan pertanyaan kapan DC datang ke rumah. Dia lupa apa aja hal-hal yang harus dilakukan dan apa hal-hal yang tidak harus mereka lakukan. Ya, karena Anda sudah terfokus dengan satu topik saja, sehingga Anda lupa banyak hal-hal lain yang seharusnya kita hafal dan kita ketahui untuk kita menghadapi pinjol-pinjol ini nanti. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, tanpa kecuali maupun Anda telat di pinjol besar kayak aku lakukan selain P2P kan dia juga ada pay later dan multiguna lain sebagainya. Anda nggak perlu khawatirnya terlalu berlebihan, mentang-mentang oh aku laku ini pinjol besar bang. Terus kalau dia pinjol besar kenapa emangnya? Kita kan nggak unsur disengaja. Memang fakta duit kita nggak ada gitu loh, kita mau kasih apa? Sekarang ada DC-nya yang datang ke rumah, selagi mereka masih SOP silahkan. Tapi kalau sudah mencaci maki, teriak-teriak, mempermalukan itu beda hal. Beda kasus, berarti mereka melanggar semua ketentuan dari OJK. Dengan begitu saya butuh rekamannya dan buktinya. Ya, karena hal-hal seperti itu harus dipiralkan dulu baru kita mendapatkan tanggapan. Ya, jadi teman-teman gak usah terlalu khawatir, terlalu berlebihan. Gak usah kecemasan terlalu berlebihan, gak usah takut terlalu berlebihan. Ingat, risikonya hanya ada pada diri Anda sendiri. Pemikiran Anda yang memikirkan, hati Anda yang ketakutan, dan diri Anda yang merasakan. Di luar dari itu tidak ada. Anda sendiri yang memikirkan hal itu. Anda juga yang ketakutan, Anda juga yang kecemasan. Coba tidak Anda pikirkan lagi, saya rasa ketakutan Anda tidak akan ada. Ya, ini dipikirkan matang-matang buat teman-temanku semuanya. Dimanapun Anda berada, Anda sudah masuk ke YouTube Solusi Hutang, itu kita sudah saudara. Coba Anda ikutin dan coba Anda praktekin. Dan ketika Anda lelah, Anda sudah capek, setiap hari menerima ancaman via telepon, ancaman via WhatsApp, ancaman via email, yang memalah ancaman itu semakin kita baca, memacu pemikiran kita untuk memikirkan ada DC apa tidak. Sesegera mungkin putuslah komunikasinya. Ya, kapan perlu kita yang meminta debt collector semuanya datang ke rumah kita masing-masing. Daripada kita dicaci maki via telepon kita nggak tahu orangnya, kita di chat via WhatsApp kita nggak tahu orangnya. Lebih bagus mereka datang ada di hadapan kita, jelas orangnya yang mana. Ya, jadi please banget, stop menakut-nakuti diri sendiri, nggak ada gunanya. PR-nya Anda bisa taklukkan ketakutan Anda dengan kejujuran dan keterbukaan Anda. Jujur dan terbuka ini bukan ke semua orang, tidak, tapi ke beberapa anggota keluarga yang benar-benar berpengaruh dalam hidup Anda.
Jangan dibohongi lagi. Karena sekecil apapun kebohongan yang Anda lakukan, itu akan menjadi masalah berat. Ya, tapi begitu sebaliknya, sebesar apapun masalah yang Anda hadapi, kalau dengan sebuah kejujuran, itu nggak akan Anda takuti. Anda nggak akan cemas dan Anda akan mampu untuk menghadapinya. Percaya aja dan Anda buktikan. Dan habis itu, putuslah segala bentuk komunikasi dengan debt collector supaya Anda bisa fokus berusaha bekerja untuk mengumpulkan uang Anda karena hidup masih berlanjut. Hidup masih berlangsung. Kita galbay bukan mati hari ini, tapi kita tetap hidup sampai besok pagi, besok-besoknya, dan seterusnya. Dan kita butuh makan dan butuh minum. Butuh memenuhi kebutuhan hidup. Kalau pemikiran Anda hanya tertumpu soal ini, sementara ini Anda tidak akan menemukan jawabannya, yang ada malah penderitaan yang makin berat bagi diri Anda. Ya, itu buat teman-teman semuanya, dan sisanya silahkan tonton koleksi video saya mana yang paling pas buat Anda dan ikutilah. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.